al-adilatul kauniyah alal qudrah wal iradah wal wahdaniyah, tentang bagaimana Allah membahasakan di dalam Al-Quran ini apa-apa yang menjadi kuasa dan kehendaknya, sekaligus keesaannya, ketauhidannya, bahwa hanya dialah zat yang mutlak satu-satunya yang mengendalikan semua yang ada dalam kehidupan ini, meskipun seolah ada bagian peran dari manusia, ya, sehingga dibahasakan dengan bahasa kami, sehingga menunjukkan seolah-olah ada bagian peran manusia, tapi peran yang sangat kecil dan sedikit sebetulnya dalam soal penciptaan manusia. Khalqul insan min nutfatin min ma'in mahin, penciptaan manusia dari setetes air mani yang hina. Lalu yang kedua, ikhrajuz zara' wan nabat minal ard al-hamidah, yaitu tentang keluarnya, tumbuhnya, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dari bumi yang kering, yang tandus, menjadi tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Lalu yang ketiga, inzalul ma al-ad minas sahab biqudratin fa'iqah, turunnya air yang bersifat tawar, tidak asin, sehingga memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dan tanaman-tanaman itu sendiri. Yang keempat, ikhrajun nar minasyajaril akhbar, keluarnya api dari dedaunan pohon yang hijau, yang kalau digesek dengan kayu yang agak keras di batang pohon, maka akan melahirkan percikan api. Coba kita lihat sedikit ya bacaan tentang hal ini. Dari ayat 58 yang lalu Allah mengatakan, afara'aitum ma tumnun, maka apakah kalian tidak perhatikan air mani yang tertumpah dari diri kalian? A'antum takhluqunahu am nahnu khaliq, kaliankah yang menciptakan ya dari air mani itu akhirnya menjadi sosok manusia seperti kita semua umat manusia pada hari ini, ataukah kami? Di situ ada peran manusia, tapi sangat sedikit, yaitu hanya sekedar ya Allah kasih kenikmatan ketika bertemu ya seorang atau sepasang suami istri, ya mereka melakukan jima, itulah peran mereka, mengeluarkan air mani, mengeluarkan sperma dan sel telur. Setelah itu sisanya adalah urusan Allah. Makanya Allah mempertanyakan, kaliankah yang menciptakan atau kami? Sehingga kita hanya melakukan hal itu, selebihnya urusan Allah, kehadiran kita manusia. Yang menentukan itu jadi laki, jadi perempuan, yang menentukan sel-sel itu menjadi pecah, ada yang sel-sel itu ada yang akhirnya membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk badan, membentuk kaki, seluruhnya. Semua itu adalah urusan Allah. Nah, ada yang sempurna, ada yang mungkin dalam lahir cacat, tapi semuanya sel-sel itu seperti bergerak dengan ilmu dan sistem yang sudah Allah buat. Katakanlah munculnya mata, Allah ciptakan gerakannya adalah ke bagian kepala, tidak ke perut, tidak ke kaki. Munculnya telinga, Allah munculkan dia di bagian kepala juga. Munculnya kaki, Allah tempatkan di bagian bawah dari badan manusia, dan seterusnya. Itu semua sel-sel itu tidak ada peran manusia yang membuatnya bisa membentuk seperti itu. Nah, disitulah menunjukkan kuasa dan kehendak Allah, keesaan Allah, ya, yang patut kita imani seperti itu. Bahkan Allah katakan, nahnu qaddarna bainakumul mauta, kamilah yang menentukan di antara kalian sesudah itu kematian, setelah itu kalian akan wafat. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami tidak bisa dikalahkan, tidak bisa didahulukan oleh orang pihak lain dalam hal ala an nubaddila amsalakum, untuk bisa mengganti kalian dengan umat yang baru. Yang kalau Allah kehendaki bisa saja umat hari ini dibinasakan semua, diganti umat manusia baru. Tapi itu tidak Allah lakukan. Dan kalau Allah mau, tidak ada yang bisa mengalahkan keesaan, kuasaan, dan kehendak Allah yang melakukan hal itu. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami akan bangkitkan kalian kembali nanti di hari kiamat dalam keadaan yang kalian tidak ketahui.
Umur berapa, rupa yang mana, jasad yang mana, kita tidak tahu, tapi yang jelas Allah akan membangkitkan kita semua. Lalu kemudian pada poin yang kedua, Allah pada poin yang pertama bagian ujungnya Allah katakan walaqad alimtumun nas'atal ula falaula tadakkarun. Sekarang kalian sudah tahu penciptaan yang pertama seperti itu. Dari setetes air mani bisa menjadi sosok manusia yang luar biasa, penciptaannya sempurna. Nah, kalau kalian sudah tahu penciptaan yang pertama seperti itu, bagaimana mungkin kalian jadi orang yang tidak bisa ingat bahwa menciptakan yang kedua dan seterusnya atau membangkitkan manusia yang sudah wafat adalah hal yang lebih mudah bagi Allah untuk melakukannya. Ya. Janganlah kita bersikap seperti orang-orang kafir yang di ayat sebelumnya mengatakan wa yaqulul insan aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Berkata manusia, apakah apabila kita sudah mati kita benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam keadaan hidup? Ya, di ayat 66, 67. Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Apakah manusia tidak ingat, tidak menyadari bahwa pada mulanya mereka tidak Allah ciptakan dan pada mulanya mereka belumlah sesuatu yang bisa dianggap, yang belum bisa disebut sebagai manusia. Ketika masih di alam arwah, belum apa-apa kita. Nah, lalu kemudian Allah hadirkan, Allah ciptakan kita berikutnya.